Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairatul Bariyah, NPM 17552011393. Saya ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Sistem Pakar Berbasis Web Diagnosa Jenis Penyakit pada Lambung Manusia. Saya mengambil judul ini dari jurnal yang terkait sistem pakar atau expert system, itu untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan tiruan. Selanjutnya, pendahuluan. Salah satu permasalahan yang disentuh oleh sistem pakar adalah diagnosa dalam bidang kesehatan, yaitu untuk mendiagnosa dugaan awal jenis penyakit pada lambung manusia. Penyakit lambung ini dapat terkena gangguan atau terinfeksi penyakit sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyebaran informasi tentang penyakit ini sangat diperlukan untuk mengetahui lebih dini jenis penyakit yang dideritanya. Jenis penyakit lambung yaitu irritable bowel syndrome, gastritis superficialis akut, gastritis atrofik kronik, ulcus pepticum, gastroesophageal reflux, dispepsia fungsional, tumor ganas gaster, dan tukak gaster. Rumusan masalah yang saya ambil dari jurnal tersebut yaitu bagaimana membangun sistem pakar berbasis web yang dapat membantu mendiagnosa jenis penyakit pada lambung manusia yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada, serta informasi tentang penyakit lambung. Batasan masalah yang saya ambil dari jurnal tersebut yaitu untuk mendiagnosa jenis penyakit lambung manusia. Ada beberapa batasan dalam penelitian adalah penyakit yang dibahas dalam sistem ini meliputi irritable bowel syndrome, gastritis superficialis akut, gastritis atrofik kronik, dan ulcus pepticum, gastroesophageal reflux, dispepsia fungsional, tumor ganas gaster, dan tukak gaster. Program ditunjukkan untuk membantu user yaitu dalam mendiagnosa penyakit lambung. Aplikasi ini tidak dapat diikuti oleh penderita selain penyakit. Tujuan penelitian: menghasilkan sistem pakar berbasis web dalam bidang kedokteran untuk mendiagnosa penyakit lambung manusia melalui gejala-gejala yang dirasakan oleh pengguna. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan sistem pakar. Berikut tahapan-tahapan dalam metode pengembangan sistem. Ada penilaian keadaan, koleksi pengetahuan, perencanaan, tes, dan dokumentasi, pemeliharaan. Namun, dalam penelitian ini pelaksanaannya hanya sampai pada tahap dokumentasi tanpa melalui tahap pemeliharaan. Hasil dan pembahasan. Tampilan awalnya seperti ini: aplikasi sistem pakar diagnosa jenis penyakit pada lambung manusia. Jadi begini, ada home, login, informasi si penyakit sama about tentang dia. Terus aplikasi sistem pakar berbasis web diagnosa penyakit lambung pada manusia merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendiagnosa jenis penyakit lambung pada manusia. Selain ini dimaksudkan untuk membantu dokter dalam menentukan jenis penyakit serta membantu masyarakat umum untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita secara dini. Berikut pengobatannya. Jadi si masyarakat ini tahu nih pengobatannya seperti apa karena aplikasi ini. Oleh karena itu, penyebaran informasi tentang penyakit ini sangat diperlukan untuk mengetahui lebih dini jenis penyakit yang dideritanya.
dan memudahkan seorang dokter juga. Tampilan tes diagnosa lambung. Tampilannya seperti ini, aplikasi sistem pakar diagnosis jenis penyakit pada lambung. Selamat, silakan melakukan tes diagnosa penyakit. Di sini misalnya kan, apakah Anda merasakan gejala di bawah ini? Misalnya ada pertanyaan di sini nih, mengalami anoreksia atau tidak nafsu makan. Misalnya kalau si masyarakat ini atau pasien ini mengalami, iya gitu. Lalu kalau dia mengalami ya, klik iya. Kalau misalnya dia tidak, klik tidak. Selanjutnya lanjut. Tampilan menu hasil tes diagnosa dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hasil diagnosanya seperti ini. Misalnya ada nama penyakitnya, ada penjelasan penyakitnya, ada gejala-gejalanya, ada pengobatannya, ada gambarnya. Contohnya misalnya nama penyakitnya gastritis superficialis akut. Penjelasannya misalnya merupakan penyakit yang sering ditemukan, biasanya bersifat jinak dan berbagai iritan lokal. Misalnya gejala-gejalanya mual, seperti mual, pusing, terus mengalami muntah, merasakan nyeri, mengalami muntah darah, terus pengobatannya apa gitu. Muntah, misalnya kalau dia muntah diberikan obat anti muntah dalam menghilangkan mual dan muntah. Bila penderita tetap muntah, mungkin perlu koreksi keseimbangan cairan dan elektrolit dengan memberikan infus. Gambarnya seperti ini. Tampilan admin. Dengan sama password dan masukkan captcha, lalu klik login. Misalnya kalau salah masukkan kode captcha ini, dia akan tampil menu tampilan kesalahan memasukkan kode. Tampilan daftar penyakit. Di sini ada gambar tampilan menu daftar penyakit. Ada ID penyakit, nama penyakit, penjelasan, gambar, pengobatan, gejala-gejala, aksi. Misalnya P1 gas, P2 ulcus pepticum. Ulcus pepticum adalah penjelasannya di sini nih, merupakan penyakit yang sering ditemukan gitu, gambarnya seperti sini, nanti diupload pengobatannya, gejala-gejalanya. Kesimpulan, setelah berhasil dibuat sistem pakar yang mampu berperan sebagai dokter untuk mendiagnosa jenis penyakit lambung pada manusia dan memberikan pengobatannya, sistem pakar ini hanya dapat melakukan tes diagnosa lambung terhadap penyakit lambung. Dengan adanya pembatasan hak akses yang diterapkan pada sistem, proses untuk pengolahan pengetahuan hanya dilakukan oleh seorang admin. Jadi di sini admin itu berperan aktif dalam penentuan aturan dalam sistem. Sistem bersifat statis. Saran dari jurnal ini, peneliti lebih lanjut dapat menggunakan faktor kepastian. Sarannya, bagi peminat sistem pakar diagnosa penyakit, sistem ini dapat dipakai untuk domain yang lebih luas. Perlu perpaduan pakar beberapa untuk menyempurnakan knowledge. Sistem pakar ini perlu penambahan fitur-fitur lebih lengkap. Perlu sistem cerdas dalam pengambilan keputusan. Sistem ini memiliki kekurangan dalam aturan penentuan penyakit, yaitu secara manual. Jadi bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa membuat sistem pakar secara efisien dan mudah dioperasikan oleh seorang admin. Daftar pustaka ya. Terima kasih atas presentasi dari saya, kurang lebihnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.